Ananda Altaf Rahmatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi zawil kiram. Syukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam kepada Rasulullah, Nabi pilihan yang sangat sayang kepada umatnya. Dewan Hakim yang saya muliakan, hadirin penonton Nurul Quran TV yang saya banggakan. Izinkan saya dalam kesempatan ini menyampaikan sebuah pidato dengan tema menjadi anak soleh yang tangguh. Hadirin, anak perkara penting dalam agama. Mendidiknya menjadi soleh dan tangguh adalah kewajiban orang tuanya. Maka langkah pertama untuk mendapatkan anak soleh dan tangguh adalah berdoa. Ini yang Allah ajarkan dalam surah Al-Furqan ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami istri-istri dan keturunan-keturunan kami penyejuk mata kami, dan jadikan kami imam bagi orang yang bertakwa. Selanjutnya, tanamkan iman dan akidah yang kuat dalam hatinya. Bukankah kumandang suara azan di telinga anak yang baru lahir? Isyarah orang tua wajib mengajarkan anak siapa Tuhannya, siapa nabinya, dan salat adalah fondasi agama. Kemudian dengan bertambahnya usia anak, ajarkan Al-Quran kepadanya. Sebab Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Apalagi kalau dipelajari secara mendalam, diamalkan secara sempurna, dijadikan imam dalam kehidupan, pasti mempersiapkan jalan menuju surga. Al-Quran sebagai petunjuk Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka hadirin, untuk melihat seorang anak saleh atau salah, tangguh ataupun goyah, sangat tergantung akan nilai Al-Quran di dada. Yang terakhir, dekatkan mereka dengan masjid, sebab masjid jati diri orang beriman. Bahkan Rasul mengibaratkan seperti rumah bagi umatnya. Al-masjidu baitu kulli mu'min. Masjid adalah rumah bagi semua orang beriman. Maka kalau masjid itu rumah kita, orang tua harus memastikan ada anak di dalamnya, bukan malah di warnet, game online, atau ugal-ugalan di jalan raya. Sebab masjid benteng terakhir umat Islam dan generasi mudanya. Maka Presiden Turki Erdogan tanggal 10 Juli 2020 memberi pelajaran kepada kita. Ketika Hagia Sophia, sebuah museum yang dicatat sebagai warisan tak ternilai, diubah menjadi masjid kebanggaan umat Islam dunia. Disinilah Ustaz Takdir Feriza, qari terbaik Aceh dan Indonesia, berkali-kali diundang untuk melantunkan kalam mulia. Saya ingin bertanya pada teman-teman, apakah teman-teman ingin menjadi seperti Ustaz Takdir Feriza? Ya, takbir, Allahu Akbar. Nah hadirin, kita tak perlu mengubah museum tsunami menjadi masjid, sebab itu sejarah yang telah menggoncang dunia.
Namun cukup dengan menanamkan akidah yang kuat dalam dada, kemudian ajarkan Al-Quran dengan menghafal, lalu amalkan isinya. Ketika akidah anak-anak Islam kuat, Al-Quran diamalkan secara sempurna dan masjid menjadi rumah baginya. Inilah tanda anak soleh, generasi tangguh yang menjadi qurrata a'yun bagi orang tuanya. Anu soleh ayem mata ayangon poma, hudep mate sabe-sabe jet kepenawa. Anu soleh ura malam sabe medua, cinta Allah, cinta Nabi, Quran imamnya. Cinta Allah, cinta Nabi, Quran imamnya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Takoh lipah tak pula lipah, pucuk je rubah udah lampaya. Entno mantong haba tausiah, mudah-mudahan manfaat jihna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Dahsyat sekali. Dahsyat. Gimana, udah lega? Senyumannya selalu menggoda. Khasnya ini nggak pernah hilang ya, khas Acehnya. Khas Aceh ya kan? Dari orang Aceh sampai pakaian Aceh. Iya. Terus isinya juga banyak membahas tentang Aceh. Betul. Ya, luar biasa. Langsung saja kita minta pendapat ataupun komentar dari Dewan Juri, yaitu Saudara Sri Astuti. Silakan Ustazah. Masya Allah, Abang Altaf luar biasa sekali penampilan hari ini, terkesima semua penonton sepertinya. Wah. Sewaktu Bang Altaf tampil, itu hening semuanya, seolah-olah berada di depan dai kondang. Wow. Masya Allah, Bang Altaf, semoga Bang Altaf bisa menggapai cita-cita seperti apa yang Altaf cita-citakan ya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah Bang Altaf sudah jadi anak soleh atau anak salah? Soleh lah. Anak soleh. Iya, Masya Ustazah. Allah, seperti pidatonya tadi ya. Iya, benar. Semoga apa yang Bang Altaf sampaikan, Altaf juga bisa seperti apa isi pidato tadi Bang Benar, Altaf ya. insya Allah. Pakaiannya keren, masih ciri khas Aceh, ada rencongnya, ada pintu Acehnya Iya. ya. Untuk pidatonya dipertahankan hari ini, insya Allah dapat juara berapa nih? Satu. Wah, jangan satu, Satu. insya Allah. Oke. Iya. Ramai bawa pendukung hari ini? Mana pendukung Bang Mana Altaf? pendukung Bang Altaf? Masya Allah, Rame. banyak Oke, ya. Abang Altaf. Jika Bang Altaf menang hari ini luar biasa. Alhamdulillah itu keinginan Bang Altaf. Namun kemenangan yang akan menjadi sebuah kekalahan jika dengan kemenangan itu menambah rasa sombong dalam hati. Jika hari ini menang tidak boleh sombong ya. Oke, Insya Allah. Bang Altaf. Iya, terima kasih Ustazah Tuti. Ya, selanjutnya kita mintakan kesediaan kepada Umas ya. Ya, silakan Umas. Mirip soalnya. Baik, terima kasih Abang Altaf. Udah sehat hari ini, alhamdulillah. Biarpun kurang sehat, tetap semangat. Semangat. Kita tadi bilang Allahu Akbar. Allah Akbar. Wah. Masih sangat semangat, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah hari ini Altaf sudah tampil dengan luar biasa, ya. Khasnya itu mungkin hari ini suaranya ya kena sedikit kurang sehat ya. Tapi enggak jadi masalah, alhamdulillah sudah sangat luar biasa. Dengan senyumannya itu tidak lekang daripada pandangan kita bersama ya. Iya, lengket terus. Lengket terus ya, alhamdulillah. Baik, sebagai penutup, Waalaikumsalam warahmatullahi ananda metuah merumpok demah. Uronyo ado cukup tak gagah. InsyaAllah tanpa doa Allah memberumpok juara za. Amin. Ini Baik, terima mentornya kasih. nih. Iya, terima kasih Umas. Selanjutnya kita mintakan kesediaan Ustadz Husni. Silakan Ustadz. Iya, Bang Altaf, ini bajunya baru ya?
Baju lama. Ustaz. Baju lama. Baju lama. Karena belum nampak dipakai ya selama penampilan ya. Baru ini ada. Oh, Ada berarti lupa sekali, mungkin. Oh, sekali-sekali ya. Kirain baju baru karena mau tampil babak final pakai yang baru. Tapi dari semua ini memang yang pakai baju khas Aceh cuman Altaf ini. Iya, khas. Pecinya juga. Itu rencong di mana taruh? Yang di belakang ada nggak satu? Nggak. Jangan dulu pakai nanti soalnya susah. Nah ini luar biasa ya. Tadi karena kemarin katanya sempat radang tenggorokan ya. Masih tapi udah nggak sakit lagi kan? Apa banyak main hujan ya? Minum es. Oh minum es. Nah Ketahuan. itu yang nggak boleh. Seorang dai itu penceramah apalagi yang akan tampil di atas panggung jangan minum air es. Pernah nengok nggak penceramah ditaruh air es? Nggak pernah, yang ada kelapa muda kan. Nah bilang sama ayah nanti, ayah nih mau ceramah beli kelapa muda bilang. Ya biar suaranya bagus, biar suaranya tidak serak nanti waktu pas tampil. Jadi kalau tampil 1 jam 2 jam sanggup suaranya. Insya Allah keren, bagus. Nah, satu lagu berarti. Lagu, iya. Iya. Abang Altaf yang hitam manis, anak soleh berwajah tampan, Yes, keren. tampil bagus dan karismatis, insya Allah jadi yang terdepan. Wah, Ustaz Fadi di belakang. Iya, terima kasih Ustaz Husni. Saya mundur satu langkah ke belakang. Satu langkah ke belakang. Baik, selanjutnya kita mintakan kesediaan Ustadz Silahuddin, silakan Ustadz. Ya, baik. Terima kasih. Ini Altaf. Kita hampir sama ya. Hampir Iya, mirip, mirip ya. Tapi ada beda kemarin dah. Ndran hitam ke, lenggok hitam. Beda. Saya sampai ke rumah masih tersenyum mengingat itu. Ya, terus pertahankan ketajaman itu. Saya selalu mengulang-ulang, ya kan. Skillnya terus diperbaiki, banyak membaca, banyak semua penceramah itu baca. Saya kan 25 tahun yang lalu saya sudah bersama Ustaz-Ustaz ini, sealumni Iskada, ya kan. Saya terus mengikuti siapa idola saya. Saya baca, saya lihat apa kelebihannya, apa kekurangannya. Cuma bedanya saya sekarang nggak berani lagi jadi penceramah, nggak berani. Nah, jadi ilmunya saya tidak lagi menguasai, karena sekarang lebih canggih lagi penceramahnya. Kemudian yang kedua, usahakan itu pantun terakhir atau apa saja itu selalu ada kaitan dengan materi yang dibawa. Itu kalau memang mau main pantun, misalnya kayak Ustaz tadi, nyanyiannya semua ada hubungan dengan yang dituju. Misalnya kalau kita hari ini berceramah tentang persaudaraan misalnya, ini ada sebuah pantun misalnya kan, menyekatoi tamita pucuk, beneng muruk-uruk tamita punca. Bandu masalah tahu apa tampuk, karena tanya mandu mensyadara. Iya. Ya, itu contohnya. Masya Allah, ya, Pokoknya mantap. ada kaitannya dengan Luar materi, biasa. ya, dengan materi ya. Iya. Jadi hari ini luar biasa Bapak Bupati pun mau hadir hari ini. Iya. Setidaknya kami sudah mengatakan Dinas Pendidikan akan melakukan seperti ini. Jadi ketika Bapak Bupati hadir akan memberikan dukungan penuh nantinya. Alhamdulillah, penuh. luar biasa ya. bahwa- Terima dan, kasih. dan doakan Iya. kita akan ada festival besar nanti di Aceh besar. Mudah-mudahan jadi di tempat kita. Jadi kami masih rahasia. Ya, Wah, jadi, sedikit bocoran. sedikit bocoran. Artinya yang seperti inilah nanti akan kita tampil Pak Bupati nantinya supaya memotivasi teman-teman lainnya. Iya, benar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selanjutnya kita mintakan kesediaan dari Bapak Mawardi Ali. Silakan Bapak. Ya, Masya Allah juga nih Altaf ini luar biasa. Ini saya walaupun sebagai Bapak Bupati saya akan ini sedang nonton dai beneran nih. Luar biasa ya. Senyumnya juga manis sekali. Manis sekali. Senyumnya itu dipertahankan tapi jangan semua senyum. Nanti ya kalau misalnya ada sedih bisa sedih tapi bagus ya dalam keadaan senyum. Nah ini dipertahankan. Ya mimiknya bagus, kemudian isinya ada pantun-pantun lagi, ya kan? Nah, luar biasa. Ya, umurnya berapa sekarang? 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun. Pasti anak yang keempat ya? Anak yang kedua. Sama lah. 4 Sama. 2 kurang 2 sama Iya. dengan 2. Wah, luar. Iya. Ini luar biasa ya.
dipertahankan terus ya. Kita juga bisa berharap bahwa dengan ada ini, nah, saya tadi 2, saya pikir ini 2 bagus, tapi ini tambah 3 bagus, dan 4 nanti juga sangat bagus. Oh, ya, Yakin insyaallah. saya, karena ini Iya. adalah final. Iya. Luar biasa memang ya, finalis ini ya. Saya kalau disuruh beri nilai semua 100 ini. Juara 1 semua Pak ya? Juara 1 semua. Bingung. Harus saya kasih juara 1 semua karena memang luar biasa. Apalagi Altaf ini. Iya. Altaf ada campurannya tadi, ada bahasa Acehnya juga, ya kan? Nah, ini bagus. Pertahankan ya. Ya, selalu berlatih, kemudian dengan materi-materi yang dadakan harus siap. Nah, jadi kalau banyak membaca, nanti Altaf tampil, kalau misalnya ada materi yang dadakan dikasih aja judul, sudah bisa sampaikan. Ya, tapi harus banyak membaca, harus banyak mendengar orang lain juga. Benar. Ya, harus melihat juga bagaimana dai-dai itu yang dalam penyampaiannya. Materinya bagus, semuanya ada komunikatif juga dengan dengan para penonton. Ini adalah sangat bagus. Ya, selamat ya. Iya. Insya Allah luar biasa nih. Mudah-mudahan juara 1. Mau juara berapa? 1. Iyalah, juara 1 ya. Harus menjadi yang terbaik. Amin. Ya, kita doakan semuanya yang terbaik. Tapi sudah pasti baik lah semua tampilan. Ya, terus ini, dan juara itu bukan tujuan. Tujuan kita adalah bagaimana menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi para pendai, menyampaikan pesan-pesan agama kepada orang lain. Ya, Altaf ya. Selamat ya. Terima kasih. Demikian. Ya, terima kasih Bapak. Oke, tepuk tangan dulu untuk Altaf. Ya, Mana tepuk dukungan tangan untuk untuk Bapak? peserta ketiga kita Allah. Wah, Ustaz Fuadi ya. Ustaz Fuadi bisa nggak kayak Abang Altaf? Bisa dong. Bisa? Bisa. Tapi udah gede baru bisa kan? Oh begitu ya. Waktu kecil 12 tahun bisa? Bisa lari-lari. Lari-lari Main bola. bisanya kan? Main Iya. bola. Sama Ustaz Firda Baik. juga nggak bisa sih. Terima kasih Bang Altaf. Makasih Semoga Bang kita jumpa lagi ya. Altaf. Iya. Nah, Wah, sahabat muslim, sudah peserta ketiga yang sudah tampil ya. Jadi penasaran kan dengan peserta keempat kita? Kecil-kecil cabai rawit. betul lah. Inilah dia. Ananda Muhammad Ziyad Hibatullah. Bulan Muharram sudah berganti, sekarang Safar kita jalani. Alhamdulillah bisa hadir di sini, di ajang final mimpi cilik ini. Salam manis tak akan pernah habis, salam rindu tak akan pernah layu. Salam sayang tak akan pernah hilang, dan salam istimewa Ziyad persembahkan untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, summa salatan wa salaman ala rasulillah. Setinggi puji sedalam syukur hanya kepada Allah Azizul Ghafur, yang nikmatnya takkan pernah terukur, supaya kita bahagia di dunia sampai ke alam kubur. Salawat bertangkaikan salam, marilah kita curahkan kepada sang nabi pilihan, yang tak pernah kerja di kantor, pegang kalkulator, apalagi naik motor. Seorang guru sejati yang tak bergaji dan tak pernah dapat sertifikasi. Dialah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat para dewan juri yang wajahnya bersinar bak bulan purnama, para hadirin yang berbahagia, serta teman-teman Nurul Quran TV dimanapun berada. Pada kesempatan ini, Ziyad akan menyampaikan pidato dengan tema menjadi anak soleh dan tangguh.
Teman-teman Nurul Quran TV serta hadirin sekalian, saat ini kita berada di era digital yang semuanya serba canggih dan pakai teknologi. Fenomena di depan mata terlihat nyata. Sejak wabah melanda, sistem online terjadi secara global, hampir merata di segala usia. Dan kita sebagai anak muslim yang hidup di era milenial dituntut untuk tumbuh dan berkembang sesuai zaman. Di satu sisi, perkembangan zaman dengan segala kecanggihannya membawa kemudahan. Kita dapat mengakses informasi di seluruh dunia hanya sekejap mata saja. Namun, di sisi lain juga membawa keburukan, pengikisan nilai-nilai moralitas tanpa sadar terjadi. Apalagi saat daring menjadi gaya belajar masa kini. Sungguh miris gaya anak masa kini. Duduk kangka-kangka di warung kopi dengan alasan daring dan cari wifi. Padahal asyik dengan game online terkini. Astagfirullahaladzim. Oleh karenanya, sebagai seorang muslim, kita harus siapkan diri menghadapi tantangan zaman, menjadi generasi yang soleh dan tangguh, agar tak goyah dan tetap teguh di era milenial ini. Bagaimana caranya teman-teman? Mau tahu nggak? Benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah merupakan kezaliman yang besar. Dari ayat di atas ditunjukkan bahwa nilai paling utama yang harus ditanamkan bagi kita anak-anak generasi muda agar menjadi generasi yang tangguh dan soleh adalah tauhid atau akidah, yaitu keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan dari kisah Luqman pula yang namanya mendunia dan terukir indah dalam Al-Quran karena nasihatnya pada anaknya, kita dapat memetik hikmah bahwa manusia harus menjadi orang yang kuat dan berakhlak mulia, tak goyah diterpa angin, tak lapu oleh hujan, dan tak lekang oleh panas. Teman-teman Nurul Quran TV serta hadirin sekalian, jelaslah bahwa kunci utama menjadi anak soleh dan tangguh adalah memiliki akidah yang benar. Kedua, ahsanul khuluq atau akhlak yang baik, yaitu dengan mencontoh akhlak sang Rasul mulia. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dan yang ketiga yaitu shadiqul ibadah, ibadah yang benar. Contohnya kerjakan salat sesuai tuntunan, bukan karena ikut-ikutan, apalagi karena tontonan. Subhanallah, yakinlah teman-teman, kalau ketiga poin itu ada pada diri kita, insya Allah kita akan menjadi generasi yang siap dengan perkembangan zaman, generasi idaman, generasi yang soleh dan tangguh kebanggaan Islam, yang dirindukan penduduk langit dan dicintai penduduk bumi. Oleh sebab itu, mari kita semangat persiapkan diri menjadi anak yang soleh dan tangguh kebanggaan umat. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Putih-putih si bunga melati, harum mewangi di pagi hari. Pidato Zia cukup sampai di sini. Kalau rindu jangan sungkan hubungi lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, dahsyat, luar biasa. Ya, tadi kan para dewan juri bersinar bak bulan purnama
Ustadz Fuadi gimana Ustadz Fuadi? Ada bersinar? Ada? Enggak. No Enggak, iya, sedih kali sih. Abang mau juara berapa? Juara 1 lah. Enggak usah kasih karena bilang Ustaz Fuadi enggak bersinar. Kasih, Ustadz Zafira kasih. Oke, baik. Oke, baik. Langsung saja kita dengarkan dewan juri, yaitu kita minta kesediaan Ustadz Malikus Saleh. Silakan Ustadz. Iya. Terima kasih. Apa kabar Bang Ziad? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ada mimpi semalam juara 1? Adalah. Ada. Wow, pinnya. Adalah, itu tetap adalah. Semangat. Ini Baik. khasnya memang. Iya, Ziad hari ini luar biasa, pejuang yang tangguh insyaallah. Tapi hari ini kenapa nggak nangis? Karena enggak ada sedih. Nggak ada yang sedih. Oh, nggak ada yang sedih. Alhamdulillah, Anak mantap. soleh ya, nggak ada Hari yang ini masuk final memang harus semangat, Semangat, ya. dan semangat. Alhamdulillah hari ini luar biasa. Ya, kami sudah melihat semuanya. Hari ini cuma memberikan terus semangat, tak pernah lelah insyaallah. Ya. Muhammad Ziad Hibatullah, biar kecil tapi cerdas. Belajarlah terus, jangan pernah lelah. InsyaAllah menjadi dai yang cerdas. Wah, insya Allah, amin. Terima kasih, kami kembalikan. Ya, terima kasih Umas. Ya, selanjutnya kami mintakan kesediaan Ustazah Tuti. Silakan Ustazah. Masya Allah Bang Ziad, aduh semakin hari semakin luar biasa pidatonya. Dan hari ini karena ada pidato putih-putih melati makanya pakai baju warna putih ya. Iya. Abang Ziad, isi pidatonya sesuai dengan kondisi hari ini. Jadi cocok sekali, kita sedang viral dengan yang namanya corona, sedang viral dengan online, dan isi pidatonya kena sekali hari ini ya. Ustazah Tuti paling senang dengan Bang Ziad di saat penyampaian pidato itu mimik, gerak, ekspresi itu selalu dapat. Jadi kalau hari ini Umas tanya nggak nangis ya nggak, karena memang nggak perlu ditangisi Umas. Jadi Bang Ziad ini bisa membawa ya. Suasana. Bang Ziad selalu bisa dengan isi pidatonya itu sangat menghayati. Jadi sesuai sekali. Dia itu dipertahankan Bang Ziad. Ustazah sampaikan ke Bang Ziad, ini dipertahankan. Semoga Bang Ziad bisa menjadi dai masa depan. Hari ini insya Allah kita serahkan pada Allah. Mendapat juara atau tidak itu adalah setiap tantangan yang sudah dijalani selama ini itu merupakan takdir, dan setiap kemenangan itu adalah pilihan, setiap kekalahan selalu ada kemenangan yang menanti Bang Ziad. Iya, ya benar tetap sekali. semangat. Baik, itu saja. Iya, terima kasih Ustazah Tuti. Banyak syair, banyak lagu, banyak pantun Dan ya. masukan tentunya ya. Masukan pastinya. Baik, selanjutnya kita dengarkan komentar dari Ustadz Husni. Silakan Ustadz. Gimana Bang Ziad? Udah sehat kan? Udah. Kemarin sempat demam ya waktu pas di babak yang lalu ya. Tapi ini nggak demam lagi kan? Nggak minum es? Nggak lari-lari? Enggak. Nanti kalau seandainya sudah pengumuman mau lari-lari boleh. Mau minum es boleh. Selama ini jangan dulu sampai selesai ya. Oh kepingin naik sepeda nggak usah dulu. Biar apa? Biar tampil nanti waktu pas tampil dan seterusnya itu hasilnya bagus. Apalagi kalau nanti mau diundang lagi, kan tadi dibilang kan kalau rindu jangan lupa. Kan begitu kan? Iya. Nah, kalau nanti mau diundang lagi bilang-bilang sebulan sebelumnya, bilang kalau nggak setahun sebelumnya. Iya. Jadwalnya kan udah bagus. Udah bagus ya, udah pada. Insya Allah penampilannya luar biasa. Memang setiap hari ini memang 4 besar ini luar biasa semuanya. Karena luar biasa berarti satu lagu untuk Ziad. Iya. Ziad yang imut-imut, anak soleh harapan umat. Amin. Hati Ustadz jadi kepincut, yang terbaik insya Allah didapat. Amin, insya Allah. Wah, biasa. dapat ya insya Allah. Iya, selanjutnya kami mintakan kesediaan Bapak Mawardi Ali. Silakan Bapak. Ya, Ziad luar biasa penampilannya. Ada jubah Palestina juga ya. Ini ingat saya baca buku ini Tariq bin Ziyad itu namanya. Seorang jenderal ini kerajaan Umayyah yang gagah perkasa menaklukkan Eropa.
Wah. Jadi luar biasa, memang Penerus. semangat ya. Jadi mudah-mudahan nama ini juga bisa membawa semangat ya, semangat para sahabat-sahabat Rasulullah, para pendahulu ulama-ulama dulu yang memang luar biasa. Ya Ziyad ya, saya lihat semangatnya ya, ini bagus, kemudian mentalnya, mimiknya, semuanya sudah bagus. Isinya juga sangat bagus, nggak kaku, ada pantun-pantunnya juga ya. Bacaan Al-Qur'annya juga fasih. Benar. Ya, saya ini juga menganggap ini adalah juara 1 juga mudah-mudahan. Ya, semua juara 1 nih. Luar biasa ya, latih terus, semangat terus. Ya, mudah-mudahan ini betul benar-benar menjadi kebanggaan kita semua, menjadi masa depan yang lebih baik ya. Sebuah negara itu, sebuah daerah itu kalau melihat masa depannya, maka lihatlah anak-anak sekarang. Kalau anak-anak sekarang itu sudah baik, anak-anak sekarang itu sudah bagus, itu pertanda masa depan daerahnya itu akan bagus. Tapi kalau anak-anak sekarang itu nggak bagus-bagus, itu menandakan bahwa masa depan daerah atau wilayah itu akan tidak bagus seperti yang disampaikan oleh Ziyad tadi. Kalau misalnya generasi para milenial ini hanya duduk di warung kopi, main game dan sebagainya, itu menandakan bahwa kita akan meninggalkan generasi yang tidak baik. Tapi Ziyad ini sudah bagus, pertahankan terus ya, sering latihan ya. Iya, sekolah di mana? SD Nurul Islah. Luar biasa. Ya, sudah hafalan Al-Qur'an. Berapa juz? Berapa juz, Bang? Berapa surat? Juz, 1 juz 30. Ya, luar biasa Masih kecil. Selamat ya. Berapa usianya? Peserta paling muda nih. Iya, 9 ya. 9. Luar biasa, tepuk tangan semua. Luar biasa ya, dari kelas. Iya, luar biasa sekali. Selamat Ziyad ya. Iya. Ya demikian, ya mudah-mudahan menjadi yang terbaik, Amin. kebanggaan Amin. kita semua. Amin, Amin ya insyaallah. rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang Bang Ziyad dikomentari langsung oleh Bapak Bupati. Senang Senang dong, ya. Insyaallah. Sehati juga pun Ustaz Fuadi ya bajunya ya dengan Bapak Bupati ya. Iya. Iya kan? Kompak ya Lanjut. mereka ya. Iya. Baik, kemudian kita dengarkan komentar dari Ustaz Silahuddin. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Saya sebenarnya hari ini menanti tetesan air matanya juga. Oh. Rupanya tak ada karena judulnya nggak ada hubungan ya. Hari bahagia Pak. Ya, sedikit mungkin ingin saya sampaikan seperti ini. Salah satu visi dan misi Bapak Bupati kita sekarang adalah bagaimana membuat sistem pendidikan terpadu di Aceh Besar. Apa yang diinginkan oleh sistem pendidikan terpadu adalah anak-anak itu cerdas otaknya, lembut hatinya, dia punya skill. Nah, jadi ini adalah salah satu visi dan misi Bapak Bupati kita. Jadi tepuk tangan luar biasa dulu. Tepuk tangan buat Bapak Bupati dan Makanya programnya. acara seperti ini beliau mau hadir di sini karena Iya, memang Aceh Besar sekarang yang kita inginkan adalah anak-anak yang seperti ini. Iya, benar. Dia tidak hanya mampu membaca, menulis, tetapi ada keahlian-keahlian lain dengan pendekatan-pendekatan spiritualnya. Iya. Dan alhamdulillah di Aceh Besar juga sekarang sudah ada namanya Sekolah Tahfiz Al-Fadhul Kabir Pak ya. Iya. Ini langsung memang Bapak Bupati sendiri yang menjadi pendukung utama dari Sekolah Tahfiz ini. Nah, Ziyad dalam hal ini saya menarik judulnya tadi update. Adanya tentang sekarang lagi gencar-gencarnya berbicara masalah belajar daring dan luring. Alhamdulillah kita Aceh Besar kedua sistem ini sudah berjalan sekarang daring dan luring. Kemarin saya diundang oleh Serambi Indonesia untuk wawancara tentang bagaimana proses pembelajaran daring dan luring ini bisa sejalan. Tetapi sekarang banyak yang menyalahgunakan kayak yang Ziyad bilang tadi. Sehingga disebut sekarang bukan daring, belajar darling katanya. Nah, karena kenapa mereka curhat di HP-nya macam-macam dipergunakan dengan arah yang tidak baik. Baik Ziyad terus pertahankan, insyaallah jadi juara 1 juga. Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana dukungan Bang Ziyad? Ya, oke. Ya, semoga dengan penampilan peserta kita tadi ya termasuk Bang Ziyad, sahabat muslim sudah mendengarkan semuanya. Betul. Ya kan? Jangan menyalahgunakan daring. Iya. Main HP ya kan? Tapi benar-benar belajar ya. Baik Bang Ziyad sudah lega. Terima kasih Bang Ziyad. Silakan kembali ke Alhamdulillah. tempat. Iya.